Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan Bang Amsi. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang. Padahal tadi masih di perjalanan. Tuh Iya, ada yang bilang Assalamualaikum Bang Amsi katanya. iya itu serasa kenal saya itu kayak siapa gitu. Kayak familiar ya orangnya ya. Iya, dan ini kayaknya ini sebenarnya live itu ternyata hadiah ulang tahun gitu. Oh, Hadiah ulang tahun buat host. Karena tadi Facebook mengingatkan saya, itu entah suaminya apa atau ingat atau enggak gitu. tahu aja. Wah ini Iya, banyak banget fansnya Bang Amsi. Baiklah Bang Amsi. Eh Sebenarnya kita mulai aja apa mana ya, namanya silakan. kali ini gitu ya. Basicnya sebenarnya begini Mam sih, karena kami itu ingin berbagi ilmu gitu ya, ingin sedekah ilmu gitulah ya. Karena apa Mm-mm. namanya banyak kenalan ahli-ahli, jadi kita undangin satu-satu. Nah malam ini kita bicara soal investasi. Nah mau mulai dari mana nih? Mau langsung masuk ke saham atau sebenarnya kita bicara investasi dulu kali ya Mang? Ya Sebenarnya boleh boleh. kapan waktu yang tepat buat investasi gitu? Kalau seumuran saya apakah sudah terlambat gitu? Gimana, Mak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam buat semuanya dan terima kasih buat Kak Fani. Saya panggilnya Kak aja biar milenial. Meskipun kita tidak bisa membohongi usia kita ya, tapi ya Kerut-kerut ya, milenial Mang aja. ya? Termasuk saya udah usia kenabian kan tahun ini. Jadi udah mulai berpikir tentang hal-hal yang transenden gitu, hal-hal yang sifatnya tidak lagi duniawi gitu ya. Seolah-olah udah mulai sadar. Jadi kalau bicara investasi sih sebenarnya nggak ada kata yang terlambat ya, sama dengan belajar. Belajar itu tidak ada kata terlambat. Kenapa? Karena yang menjadi variabel utama investasi kan adalah waktu ya. Waktu, kemudian imbal hasil dan besaran investasi. Jadi selalu ada tiga variabel dalam investasi. Pertama adalah waktu, jangka waktunya berapa lama. Kemudian yang kedua adalah imbal hasil dari investasi itu berapa persen atau berapa per tahunnya ingin dapat berapa. Dan terakhir adalah besaran investasi yang disisihkan per bulannya atau per tahunnya berapa. Oh, Jadi intinya istilahnya harus ada ketiga-tiganya itu. Nah, mungkin yang nggak bisa diulang dari kita ini yang sudah katakanlah sudah eranya kolonial begitu ya. Karena iya, jadi karena saya membagi itu ada kolonial, milenial, dan koronial gitu. Jadi kolonial itu ya umuran kasihan saya banget yang ke turunnya. atas, betul. Kemudian milenial itu ya antara 20 sampai 40. Nah, di bawah 20 itu saya sebutnya koronial gitu karena mereka mengenal investasi ketika masa corona. Jadi saya juga udah karena saya ngajar sehari-hari, Pak, saya ngajar. Jadi anak-anak saya tuh sekarang udah Coronial 2.0 gitu. Coronial 2.0. Kenapa? Karena Coronial 1.0-nya tahun kemarin kan. Mereka yang lulus tanpa Iya, ujian nasional, tanpa ada apa gitu mereka lulus. Nah, sekarang tahun kedua. Tahun kedua menurut saya sih kalau hmm, dari sisi pendidikan itu lebih ini ya, lebih lebih parah gitu. Kenapa? Karena kita hampir setahun nggak belajar tatap muka. Jadi tahu-tahu anak lulus aja, ini gimana ya, nggak pernah iya, ketemu gitu. Jadi mungkin dari ilmu mungkin ada yang nerap gitu, tapi dari sisi attitude, dari sisi afektif itu mungkin ada yang hilang, ada sesuatu yang hilang. Jadi sekarang nggak ada acara betul. perpisahan, nggak ada acara musafah kalau Lebaran. Jadi mungkin dari sisi chemistry-nya berkurang gitu. Meskipun dari sisi Iya, ilmiah mungkin atau betul. sisi akademis anak sekarang lebih pintar daripada gurunya. Kalau guru Iya, udah ngajarnya konvensional kayak misalnya saya gitu yang cenderung banyak candanya, mungkin orang nggak masuk apa sih belajar, mendingan pakai aplikasi gitu kan seperti itu. Padahal iya, dari ada metodologi pendidikan atau misalnya etika etika belajar yang mungkin ada satu dua yang mulai luntur gitu. Misalnya khidmat ke gurunya atau misalnya apa ya ada sisi psikologisnya. Nah, kembali ke yang tadi sosialnya jadi berkurang lagi ya. sosialnya berkurang. Nah, kalau bicara investasi Iya, sebenarnya ya tadi gitu. Intinya adalah waktu adalah sahabat utama investasi. Jadi waktu yang terbaik investasi itu adalah kemarin sebenarnya. Tapi kan kita nggak bisa kembali ke kemarin. Akhirnya yang bisa kita lakukan yang mulai sekarang. Gitu. Kita harus mulai berpikir, sisihkan langsung. Dan kalau saya sih berpikirnya kalau investasi itu bukan dari sisa ya Kak. Tapi dari awal, pay it first. Gitu. Setelah kita membayar Allah, membayar pencipta, maksudnya zakat, sedekah, infak itu. Sekedua itu investasi. Sisanya baru spending
Di kita dibalik Betul. biasanya, spending dulu, Ya, sisanya baru buat sisanya invest terakhir, diinvestasi. sedekah malah terakhir. Padahal kalau saya prinsipnya sejak beberapa belasan tahun terakhir gitu, prinsip saya ngasih dulu, sedekah dulu. Yang penting zakat, zakat itu paling utama karena wajib. Iya, Kalau kita iya. sebagai muslim ya tentunya, zakat, infak, sedekah itu pertama, baru investasi, setelah itu baru spending gitu ya. Spending itu Investasi. belanja bulanan atau apa. Jadi biaya gitu. Nah, itu Kalau tadi yang nggak? punya utang, tagihan dulu Hmm. sebelum invest. Jadi urutannya Oh, jadi amal bayar dulu Allah ya, dulu, ya. bayar Allah dulu, Terus bayar hutang, kewajiban, utang, hmm, cicilan kayak gitu. terus Kemudian karena saya tadi langsung loncat ke yang investasi. tiga itu karena alhamdulillah saya nggak punya utang, cicilan, jadi langsung ke Masya invest. Gitu. Allah, itu Nah, enak gitu. banget Jadi hidup kayak begitu. bukan sombong sih, saya hanya bercerita fakta aja sebenarnya kan. Kalau orang bilang, "Wih, maaf sih, so enggak, saya hanya cerita fakta bahwa emang Hmm. alhamdulillah saya sekarang oleh Allah dibebaskan utang gitu." Jadi intinya, jadi ketika saya punya setiap bulan itu ada income ya, kalau yang saya kan istilahnya saya kaum berpenghasilan tetap tapi yang ingin tetap berpenghasilan gitu. Nah, kan dari awal udah kita ambil, kemudian bayarin dulu zakatnya, infak sedekah yang infak. Kalau zakat itu kan filosofinya adalah ada 8 golongan ya, asnaf itu. Kalau sedekah itu yang paling bagus sedekah ke orang tua. Jadi jangan dibalik teman-teman. Ini juga saya belajar pengalaman spiritual di sini dan kita bebas ngomong apa aja ya, kayak ngobrolnya bebas kan, Asal balik lagi ke kemana-kemana situ ya. gitu. Asal balik lagi ke situ, karena sedekah itu bagi saya juga Asal balik investasi lagi ke situ. sebenarnya. Jadi asal balik lagi. Jadi intinya gini teman-teman. Jadi ini bicara alokasi dulu. Bicara alokasi dulu. Alokasinya kalau saya pribadi itu tadi yang kewajiban, zakat, infak, sedekah, Ya. kemudian baru ke investasi, baru spending. Spending itu belanja. Gitu. Belanja. Jadi saya kalau punya utang sebelum ke invest, utang dulu, baru ke investasi. Jangan dibalik investasi Nah, dari itu ada yang utang. nanya tuh, Utang itu kan Mang. kewajiban. Hmm. Udah ada yang nanya tuh. Tadi di atas ada yang nanya. Iya Dibilang, boleh. tapi kalau nggak ada yang bisa disisihkan, gimana? Itu pertama. Terus habis itu yang kedua, kalau urutannya kayak begitu, Mang, cicilan dulu, tapi uangnya udah habis, gimana? Kapan investasinya kalau kayak begitu? Nah, gimana nih, Mang? Ya investasi itu butuh perjuangan. Jadi bukan Hmm. sesuatu yang sifatnya ya tadi gitu. Kayak apa namanya? Saya akan cerita saya aja, nggak akan cerita orang. Jadi ketika saya Boleh belajar mungkin ceritain dulu investasi, backgroundnya, cerita backgroundnya Mang sih ceritanya gitu gitu kali, ya. Mang. Kalau saya gini Kak, jadi saya lebih mengutamakan investasi dulu. Kenapa? Karena ya tadi kalau mungkin saya sih tipikal orang yang sederhana, kemudian fungsional. Maksudnya beli itu fungsi, bukan gengsi. Maka Ya. saya merasa bahwa sisa itu masih ada. Sisa itu masih ada. Dan saya bukan tipikal orang yang ngejar penilaian orang. Ngerti nggak Kak? Jadi misalnya kalau udah gini harus beli ini. Saya enggak gitu. Saya seadanya aja. Saya terus terang, saya belajar investasi itu teman-teman ketika gaji saya masih di bawah 1 juta. Jadi ketika awal nikah dah. Saya pertama belajar investasi itu ketika gaji saya masih ratusan ribu, tapi biaya untuk bahkan beli deposito itu sudah 1 juta. Kemudian untuk mulai deposito aja sudah 1 juta. Untuk reksadana mungkin masih terjangkau. Waktu itu ada yang 250 ribu, ada yang 500 ribu. Saham itu lebih gila lagi. Minimal saham waktu itu adalah 25 juta. Kalau dikonversi dengan harga sekarang itu 250 juta. Karena harga emas sudah naik 10 kali lipat. Bayangin teman-teman, gaji saya 800 ribu. Saya ingat ketika saya mulai investasi, gaji saya 800 ribu. Tapi karena penasaran dengan saham, saya harus nyedain uang sekitar 25 juta atau 250 juta hari ini. Ya mau tidak mau ini saya minjem. Nah itu kesalahan saya terbesar. Kenapa? Karena saya penasaran dengan sesuatu yang akhirnya saya naikkan pinjem. Dan ketika pinjem saya belum punya ilmu yang banyak. Akhirnya saya bangkrut gitu. Dan ini yang mungkin ingin saya share juga. Kalau saya kan orangnya apa adanya, bukan ada apanya. Gitu. Jadi apa adanya itu cerita ya. Investasi itu nggak manis-manis banget kok. Banyak yang pahitnya gitu. Nggak untung-untung banget kok, banyak yang beruntungnya juga gitu. Yang terpenting bagi kita adalah menentukan atau memahami investasi itu sesuai nggak dengan profil risiko kita. Karena tidak semua orang cocok dengan saham, tidak semua orang cocok dengan reksadana, tidak semua orang cocok dengan valuta asing. Hanya orang sendiri yang bisa menjawab itu. Kalau saya memiliki tagarnya, kenal risiko, kenal rezeki. Nah, kalau begitu nih Mang, karena kan ada banyak instrumen investasi tuh ya, tadi yang disebutin ya Mang ya. Ada yang saham, Ya, betul. ada yang apa namanya valuta asing gitu.
Katanya di apa namanya udah diwanti-wanti jangan sebut emas jadi investasi ya, jadi kata gitu ya, biar nanti punya. Tapi ada banyak lah instrumennya begitu. Nah, kalau sendiri ini kan kabarnya terkenal sebagai syariah saham gitu ya, saham yang sebelum kita sampai ke situ, Mak. Sebenarnya kan ada tuh rumor, ini sebenarnya halal nggak sih kalau kita melakukan investasi saham? Karena dulu sebelum saya sering dengar tentang investasi saham tuh ada berita bahwa ada info yang saya dapat bahwa itu nggak boleh, itu goror, itu apa gitu, apa wah gitu. Nah, nggak tahu hukumnya. Nah, judi gitu ya. Nah, sebenarnya kan saya yakin Amsi udah belajar duluan gitu ya, dengan background emang yang guru gitu kan, pasti udah belajar duluan sebelum akhirnya memutuskan buat terjun gitu. Nah, statusnya dia nih gimana sih investasi saham sebenarnya? Oke, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara saham ya, transaksi transaksi saham, kita barusan ada yang ngetuk pintu. Bentar. Oke, saya lanjut. Ini karena saya sedang di hotel teman-teman, jadi distraction banyak. Lagi di mana ini ceritanya? Lagi di mana? Lagi di suatu tempat di Indonesia gitu ya. Jadi bukan di luar negeri ya? Bukan. Ini masih di Indonesia. Di rumah, kirain lagi di rumah. Aduh, maaf ya, Mas. Enggak, tadi benar saya di perjalanan itu dari rumah ke tempat ini itu sekitar berangkat jam habis zuhur ya. Barusan sampai jam 7:30-an, jadi 7 jam lebih, hampir 7 jam. Jadi makanya sebenarnya kalau ini nggak ada persiapan banget gitu. Jadi ini spontan ngobrolnya. Cuma ngobrol. Karena yang spontan itu lebih alamiah kan. Nggak ada settingan, nggak ada rundown. Kita kapan nih boleh tanya? Kita nggak ada rundownnya, nggak ada timernya, nggak ada. Nah, kita kan tadi masalah hukum dulu ya, hukum. Oke, siap, hukum. Oke, harus fokus. Hukum. Nah, kalau bicara hukum nih, di Islam hukum itu cuma 5 gitu ya, kalau secara fikih. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Nah, kita kaji dulu secara umum muamalah. Muamalah itu kan ibadah yang sifatnya ghair mahdhu atau yang tidak langsung, bukan ritual, tapi ibadah sosial, ibadah kemasyarakatan atau ibadah finansial. Jangan anggap atau jangan kira bahwa kita berdagang jual beli itu nggak ada pahalanya. Kalau kita niatkan ibadah itu ada pahala. Maka ketika hukum muamalah itu berlaku al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim. Saya baca dalilnya biar kelihatan dulu bahasa Arab sedikit. Jadi asal hukum sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan itu. Sampai ada fatwa yang mengharamkan itu, sampai ada ijtihad yang mengharamkan itu. Nah, ketika kita bicara, kalau begitu berarti dasarnya kalau muamalah ya asal saja boleh. Mubah itu boleh. Boleh itu mungkin istilahnya bebas, belum ada hukum wajib sunnah, boleh aja dilakukan. Nah, setelah misalnya ada pengkajian, ada meminta fatwa, akhirnya dibuatlah istinbat, metodologi dan yang lainnya, maka muncul, oh ini boleh. Gitu. Contoh, kalau saya ditanya, Mang saham itu boleh nggak? Saya lebih simpelnya ngomong, boleh. Emang segampang itu nyebut boleh? Ya udah. Kenapa? Karena saya sudah punya fatwa nomor 80 tahun 2011 dan fatwa nomor 135 tahun 2020. Itu kan Mang panjang fatwanya. Kenapa cukup simpel boleh? Kan nanya cuma boleh enggak? Ya saya jawab boleh. Kalau ditanya, Mang kenapa boleh? Silakan baca fatwanya. Karena fatwanya sangat terang benderang gitu, Kak. Nggak ada yang bahasa sulit, nggak ada yang bahasa disembunyikan, semuanya terang benderang. Dan teman-teman juga perlu paham bahwa metodologi atau misalnya kaidah istinbat atau pengambilan hukum Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional pada hal ini, itu adalah metodologi yang diakui dunia paling komprehensif. Jadi bahkan dibanding fatwa-fatwa negara Timur Tengah, fatwa syariah kansa di Europe, di Amerika, yang MUI DSN itu lebih diakui secara komprehensif. Kenapa? Karena kalau kapan dan teman-teman baca struktur fatwanya itu kan dimulai dengan ayat Quran, hadis, pendapat ulama, kemudian analogi, sampai muncul memutuskan, dikaji lagi secara fikhiyahnya bagaimana, secara kontemporernya bagaimana, sampai muncul membolehkan atau bahwa transaksi saham itu boleh. Pertama, karena transaksi saham itu adalah jual beli, buy al-musawamah, jual beli yang berkelanjutan.
gitu. Jadi intinya ya saham ya jual beli. Kalau ada yang mengatakan mang saham itu kayaknya goror deh. Nah, goror itu bukan saham, bukan objeknya, tapi perilaku kita terhadap saham. Jangan ke saham, beli apapun bisa goror sebenarnya. Maaf, Gitu. putus. Mm-mm. Putus. Teman-teman yang lain pada putus nggak? putus nggak nih? Saya tadi terakhir nangkap Coba cek dulu. yang goror itu bukan barangnya, bukan sahamnya gitu ya, tapi perilaku kita Iya. pada saat Perilaku kita jualnya terhadap- itu yang Betul. bisa menentukan Iya. goror nggak gorornya. Nah, gimana tuh, Mak? Kalau dengan saham, kira-kira potensi gorornya itu ada di mana? Oke. Jadi gini Kak, sebelum ke goror itu kan berarti mekanisme perdagangannya, mekanisme Iya. atau transaksi perdagangan. Nah, kita juga harus memutuskan dulu bahwa saham yang dibeli itu sudah dinyatakan sebagai efek syariah. Jadi kalau saham sudah lebih komprehensif. Kenapa? Karena sudah ada fatwa yang membolehkan tentang transaksi saham dan juga ada fatwa yang kriteria saham syariah. Gitu. Itu di nomor 135 tahun 2020 itu ada fatwa tentang kriteria saham syariah. Di situ misalnya diungkapkan tentang nature bisnisnya harus sesuai dengan syariah, kriteria utangnya seperti apa, kriteria pendapatan awalnya seperti apa. Jadi semua sudah sangat jelas di situ kriterianya. Nah, kalau sudah dinyatakan saham syariah, berarti kan tinggal mekanisme transaksinya yang harus sesuai syariah. Jadi kalau saya menyimpulkan secara singkat teman-teman ya, kalau kita bicara tentang transaksi di pasar modal syariah Indonesia itu ada dua. Pertama, objeknya harus syariah. Kedua, mekanismenya harus syariah. Objeknya sudah dinyatakan efek syariah. Kedua, cara berdagangnya yang harus syariah. Nah, cara berdagangnya misalnya nggak boleh pakai utang margin. Nggak boleh misalnya spekulasi yang cuman beli tapi nggak tahu sahamnya apa. Nah, itu kan lebih ke mekanisme. Jadi dua hal ini harus dipenuhi dua-duanya supaya transaksi kita memang sesuai dengan yang dibolehkan secara ajaran agama. Oke. Jelas nggak suaranya? Saya kedengeran, Mang. Tadi kan ada dua hal gitu ya. Ada tentang barangnya, produknya, sama perilaku kitanya, gitu ya, mekanismenya, betul, gitu ya. Betul, Nah, mekanismenya. yang pertama gampang. Selama itu sahamnya sudah kategorikan ke dalam saham-saham syariah yang sudah memenuhi syarat-syarat itu, aman. Berarti bisa dibeli atau bisa dijual, gitu ya. Kemudian yang kedua, mekanismenya begitu. Nah, mekanisme ini gimana cara eksplornya kita? Apakah mereka termasuk dalam saham-saham yang syariah atau enggak, atau gimana, Mang? Oke, maksudnya mekanisme transaksinya atau gimana? Sahamnya atau gimana? Itu dia. Kalau tadi yang dua hal itu, kalau terhadap perusahaannya ini, terhadap sahamnya, saya yakin sahamnya sendiri termasuk bisnisnya segala macam itu kan ada dalam bayangan saya, ada dalam syaratan disebut sebagai saham-saham syariah, begitu ya, Mang ya? Betul. Makanya betul, yang kedua adalah mekanisme jual belinya, begitu kan ya? Oh, siap, benar. Okay. Nah, Gimana? supaya teman-teman nggak dipusingkan dengan mekanisme transaksinya, maka saya selalu menyarankan teman-teman ketika menyatakan diri sebagai investor saham syariah, maka teman-teman disarankan untuk mengambil atau mendaftar di sekuritas yang sudah ada sistem online trading syariahnya, SOTS, sistem online trading syariah. Jadi ketika kita memilih akun di SOTS, jadi kita masuk daftar di satu sekuritas yang sudah menyediakan SOTS, maka otomatis saham yang dibeli akan selalu syariah. Kenapa? Karena kalau tidak, maka akan di-reject oleh sistem. Yang kedua, kalau kita misalnya menggunakan mekanisme transaksi yang tidak dibolehkan, misalnya kita nggak punya barang tapi jual, artinya short sell ya. Nggak punya barang tapi jual, artinya minjem ke sekuritas, pakai utang ke sekuritas yang ada bunganya, itu langsung di-reject juga. Nah, SOTS itu memungkinkan orang untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Dan perlu diketahui juga, SOTS atau sistem online trading syariah ini adalah satu-satunya dan pertama di dunia ada di Indonesia. Sejak 2011. Gitu. Jadi kita itu sebenarnya gini, teman-teman, kita itu secara infrastruktur, fatwa, regulasi itu sudah sangat memanjakan investor. Yang belum itu adalah literasi dan inklusinya. Jadi permasalahannya bukan di regulasi, bukan di pasarnya, bukan di fatwanya.
kita sudah paling lengkap di antara bahkan negara Timur Tengah pun kalah sama Indonesia. Jadi kalau saya berani mengatakan untuk pasar modal, maka kenapa juga Indonesia itu menjadi negara dengan keuangan syariah terbaik 2019. Kemudian negara dengan pasar modal syariah terbaik di dunia 2 tahun berturut-turut, 2019, 2020 dan 2021 masih Indonesia. Bayangkan teman-teman, orang luar aja percaya sama orang Indonesia, sama bursa Indonesia bahwa pasar kita itu pasar yang paling bagus. Secara returnnya, secara mekanismenya, secara infrastrukturnya, secara sistemnya, bahkan secara filantropisnya, secara amalnya, karitasnya itu Indonesia paling bagus. Karena Indonesia itu the most generous country kan, negara paling dermawan kan. Makanya kita kalau ada galang dana itu paling cepat gitu. paling banyak gitu bisa mengumpulkan dan paling cepat sigap gitu. Negara lain juga sampai kaget. Nah, maka potensi itu kan terus dikembangkan. Nah, makanya sebenarnya di Indonesia itu yang masalah adalah literasi. Dan saya perlu cerita, literasi di kita itu, bayangkan tahun 2015 itu yang menjadi investor syariah baru 4 ribuan orang, Kak. 2015 itu baru 4 ribuan orang. Se-Indonesia. Nah, sekarang 2022 se-Indonesia beneran. 2021 kemarin ada data terbaru per Maret, karena saya sering kontak sama orang bursa, sama orang OJK. 2021 Maret, 31 Maret itu per 31 Maret itu baru 93 ribu. 93 ribu. Bayangkan, secara pertumbuhan itu 660%, tapi secara jumlah, secara kuantitas kita baru di bawah 100 ribu dari 270 juta. Bayangkan, dari 270 juta penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020, katakanlah ada sekitar 80% yang sudah usia produktif dari usia 17, usia investor gitu ya. Itu baru di bawah 100 ribu yang melek syariah. Maka kenapa Indonesia itu diramalkan menjadi negara paling besar pertumbuhan pasar modal syariahnya? Karena ruang tumbuhnya masih berapa ribu persen lagi. Bayangin, baru 0,03%. Baru 0,04% katakanlah seperti itu, masih 99,6% lagi belum melek. Jadi itulah potensi pertumbuhan yang sebenarnya tugas kita semua untuk mengedukasinya gitu. Oke. Nah, untuk masuk ke situ nih, Mang, tadi kan jadi selama kita masuk dalam perusahaan sekuritas yang ada sistem SOTS-nya, insya Allah yang mekanisme sudah terpenuhi gitu ya. Jadi baik produknya maupun mekanismenya insya Allah akan bisa dikendalikan lah ya kalau kita masuk ke dalam sekuritas yang itu begitu ya, sekuritas yang memiliki sistem SOTS. Nah, berikutnya adalah soal literasi kata Mang Amsi tadi kan ya. Nah, untuk memulainya sebenarnya apa yang perlu disiapkan nih buat orang yang baru mau pertama kali melangkah jadi investor saham, Mang? Oke, saya sebenarnya secara pribadi ya Kak, saya tidak pernah mengajak orang untuk berbondong-bondong ke saham secara masif. Kenapa? Karena belum tentu saham itu cocok buat dia. Jadi bagi saya sebagai seorang ya yang sedikitnya pernah punya pengalaman dan pengamalan ya. Jadi kan pengalaman nggak cukup aja tanpa pengamalan. Nah, kita ini pengalaman plus pengamalan gitu. Jadi bagi saya sih yang penting teman-teman bukan harus saham, bukan harus reksadana. Tapi yang paling penting adalah mengenali profil risiko kita. Itu yang paling penting. Maka jawaban kalau kata tadi Kak Fani nanya, Mang bagaimana mulainya? Maka saya akan mulai dari pertanyaan apa yang cocok dengan teman-teman. Gitu. Karena itu jawaban terbaik. Jadi kalau di kaidah sufi itu kan ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Tapi kalau dalam investasi itu barang siapa mengenal profil risikonya dia akan mengenal kanal rezekinya. Jadi kenal risiko sama dengan kanal rezeki. Mengenali risiko sama dengan mengenali saluran rezeki. Maka boleh jadi bagi saya itu saham itu cocok. Kenapa? Karena saya bisa buktikan bahwa 95% lebih porto saya di saham. Tapi teman saya satu sekolah, kalau ditawarin saham itu pada nggak mau. Kenapa? Misalnya nggak mau langsung ambil. Kenapa? Mang saya nggak mau rugi sepeser pun dari modal. Oh berarti bapak ibu nggak cocok di saham. Masuknya deposito aja Pak. Iya, dan saya nggak bisa. Jadi kalau dalam kaidah agama itu kan la ikraha fiddin ya, nggak ada paksaan dalam agama gitu. Kalau ini la ikraha fis saham gitu, tidak ada paksaan dalam saham. Jadi semua orang harus menemukan dirinya sendiri sampai cocoknya apa. Kalau cocok di emas ya emas, cocok di properti ya properti gitu. Maka bagi saya yang terpenting bukan harus di saham atau apa, tapi kenapa